Jumlah agenda emiten lainnya akan digelar pada pekan keempat di Desember 2020 pemirsa, dan salah satunya adalah pembayaran dividen interim tahun buku 2020 dengan total 3,4 triliun rupiah. Dividen interim tahun buku 2020 terbesar pekan depan ini akan digelontorkan oleh Bank BCA dan berikut daftar emiten berikutnya. Ya, ini dia, kita akan lihat siapa saja yang menggelontorkan dividen. Ada PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM, kemudian IFFII atau Indonesia Fireboard Industry Tbk, kemudian Prima Globalindo Logistik PPGL. Kemudian kita sebutkan saja kode sahamnya, ada AMRT, GEMS, GEMS, dan juga TOWR, kemudian Bank BCA. Ini dia, dana yang cukup besar ya, 3,4 triliun rupiah. Baik. Ada yang bisa Anda rekomendasikan dari beberapa saham yang akan melakukan pembayaran dividen tadi? BBCA hari ini juga nampaknya sudah masuk dalam buruan investor. Kemudian bagaimana dengan PPGL, SMSM, AMRT, kemudian GEMS? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau di sini saya melihat ada dua emiten yang tadi sudah menyampaikan akan pembagian dividen interim adalah yang cukup menarik. Sudah ada tiga, itu ada BBCA, lalu ada Tower, dan ada SMSM. Ini tiga-tiganya kalau saya lihat secara posisi terakhir, pergerakan terakhir ini masih cukup menarik, dan salah satunya yang cukup menarik juga adalah di sini Tower masih boleh untuk mulai masuk, SMSM juga masih sama. Sedangkan untuk BCA lebih ke jangka yang lebih panjang dan invest pun nggak masalah. Oke, itu dia beberapa hal yang menarik yang perlu dicermati, berarti PBCA, SMSM, dan juga TOWR. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, begitu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan juga nampaknya masih bertahan di zona positif. Bahkan penguatannya juga didorong dengan tadi adanya optimisme pembagian dividen, kemudian adanya investasi Gojek yang masuk ke Bank Arto, sentimen-sentimen yang memberikan keyakinan kepada para investor maupun traders ya, terkait dengan industri pasar modal yang masih memberikan harapan begitu bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang juga menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan tercatat. Bagaimana menyikapi perdagangan pada opening market hari ini, Mas Saudi? Ya, pagi ini IHSG kita dibuka cukup menarik, dan ini salah satu yang sedikit berlawanan dengan market regional. Kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh IDX Channel juga bahwa regional Jepang, Shanghai, dan ini juga justru malah merah. Betul. Kita di sini malah hijau sendiri, dan saya pikir ini optimisme yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat pun secara dari data ekonomi, posisi Indonesia juga masih cukup investment grade. Jadi saya pikir dengan adanya sentimen positif dari berita vaksin, lalu juga nanti juga akan jatuhnya ke Indonesia juga akan mulai distribusi vaksin. Jadi saya pikir di sini sudah mulai ada kepercayaan atau confidence dari para investor, dan kalau kita lihat sendiri juga di sini sudah tercermin bahwa hari ini sebenarnya masih cukup menarik juga untuk sampai dengan akhir tahun sebenarnya. Oke, sampai dengan akhir tahun berarti saham-saham yang sudah kita bahas pun bisa menjadi pilihan investasi ya untuk perdagangan paling tidak sampai dengan akhir tahun. Oke, menyikapi perdagangan dari indeks harga saham gabungan juga ini yang sudah di level 6.170-an. Menurut Anda secara teknikal maupun fundamental ini, apakah penguatan akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun atau justru diwarnai asik profit taking nantinya? Karena ini menjadi level yang bisa dikatakan mendekati awal tahun 2020 begitu, kenaikannya sudah hampir menyamai ini, Mas Saudi. Betul. Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara historical ya, kita balik lagi 3-5 tahun terakhir ini, setiap Desember IHSG ini selalu membukukan kenaikan yang positif. Maksudnya berhasil membukukan kenaikan. Jadi saya pikir memang secara tahunan ini memang sudah musimnya IHSG sudah mulai ada penguatan. Tapi kita tetap perlu cermati juga, di sini kenaikan kita juga sudah cukup signifikan. Jadi dengan level 6.161 ini sekarang, ya ini sudah mulai perlu diwaspadai sampai dengan akhir tahun. Jadi saya pikir untuk sampai dengan akhir tahun masih di atas 6.000 aja, ini saya masih sangat confident dengan tahun 2021. Baik, kalau kita cermati beberapa sektor yang layak masih menjadi bagian dari koleksi investor nih, apa yang Anda jagokan kalau kita bicara mengenai sektoral begitu? Apakah properti, konstruksi, telekomunikasi, masih bank atau bagaimana?
Ya sebenarnya ketika ekonomi sudah mulai jalan ini hampir secara keseluruhan akan menarik. Cuman kalau untuk beberapa sektor yang saya bisa lihat ke depannya adalah ini telekomunikasi ini masih sangat bagus sekali. Lalu properti juga sama, dan yang terakhir adalah perbankan. Karena perbankan satu sisi ketika ekonomi jalan pasti semua ini motornya adalah dari perbankan. Jadi kita tetap fokus juga di perbankan. Jadi memang dari beberapa kali dengan IDC saya pun selalu bilang bahwa perbankan ini untuk jangka panjang ini masih sangat bagus sekali, dan memang kelihatan masih cukup kuat gitu. Jadi 3 sektor ini sebenarnya yang masih cukup menarik. Menarik kalau kita cermati dari sektor telekomunikasi ada ISAT yang kenaikannya sudah 5,26%, 4.810. Bagaimana analisis Anda untuk ISAT? Ya sebenarnya setelah pekan lalu ini pemerintah akhirnya sudah mengumumkan siapa pemenang tender untuk 5G. Ya, memang ini salah satu challenging kita karena kita masih belum merata secara untuk 4G juga, tapi kita harus tetap menyesuaikan dan kemarin kan sudah diputuskan bahwa ada tiga emiten yang berhasil, itu ada Telkom, lalu ada Friend, dan yang terakhir adalah Tri atau Hudson Indonesia. Nah, kenapa ISAT ini bisa menjadi cukup menarik, karena ada rumor bahwa di sini akan ada merger bergabungan antara ISAT dengan Tri. Jadi memang di sini direspon pasar cukup positif, dan di sini jumlahnya juga kelihatan cukup lumayan besar. Kita akan lihat rumors itu akan menjadi nyata atau tidak, Friend dan ISAT begitu ya Mas Saudi. Baik, kita akan dengan Tri. Ya, gimana? ISAT dengan Tri. ISAT dengan Tri ya, bukan Friend ya. ISAT dengan Tri. Baik, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan Mas Audi, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.